Bang Heri gini ya. Sejak kapan Tuhan Yesus menyuruh orang datang ke Arab muter-muterin batu? Sebentar bang. Tahan dulu bang. Oke. Tadi kan Bang Adis nyebut, Bang Adis nyebut Tuhan Yesus ya. Jadi Bang Adis percaya Yesus itu Tuhan ya? Oh ya jelas dong, Tuhan Oke. bagi kami, tapi bukan Tuhan bagi kalian. Seperti saya percaya bahwa Muhammad itu juga Tuhan bagi kalian. Gimana Bang? Sekarang gini. Bang, gini loh. Waktu- Makanya kita itu debat kusir di situ terus, Bang. Gini loh. Yesus itu Tuhan bagi kami. Kenapa kok dia Tuhan bagi kami? Karena kami menjadikan dia itu memerintah. Jadi siapa yang memerintah di hatinya orang Kristen? Ini kita pakai bahasa kiasan ya. Kalau hatinya orang Kristen dibelah, maka Yesus didapati di dalamnya sebagai raja yang memerintah. Umat Islam sebaliknya, Bang. Ketika umat Islam itu, ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Seandainya umat Islam itu dadanya dibelah, maka didapatilah di dalam dadanya itu Muhammad memerintah. Makanya Tuhannya orang Islam itu ya Muhammad, Bang. Oke bang, saya mau tanya. Gimana? Ya. Mana buktinya di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 coba dibaca. Coba bacanya gimana? Saya nggak megang Alkitab. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Itu udah pernah mendengar saya. Itu di Alkitab percetakan tahun berapa gitu ya? Itu aslinya Tuhan itu. Terus Iya, dirubah jadi Tuhan. Makanya tadi kan saya bilang, Abang, kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran. Bahasa aslinya itu adalah kurios. Bahasa asli di dalam Al-Quran juga rob. Dan kata itu bisa dipakai untuk orang, Bang. Jadi kata rob itu bisa dipakai untuk orang. Kata kurios juga bisa dipakai untuk orang. Begitu loh. Yang artinya itu adalah Lord. Atau bahasa Jawanya Gusti, Bang. Abang kalau dari namanya itu Kusrianto, berarti Jawa. Gusti, ketika orang Jawa, Bang, zaman dulu, atau zaman sekarang bahkan, kalau abang main-main ke kesultanan itu, mereka akan panggil yang duduk di singgasana itu Gusti. Dalam Gusti, siap menerima perintah Gusti. Ketika memanggil yang di surga juga Gusti, sama-sama Gusti, Bang. Ya kata kurios itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu ya Gusti. Gusti Yesus, tapi Gusti Yesus itu bukan Bapa di surga yang mengutus Yesus, begitu. Makanya kita ini salah sebenarnya memahami sebuah kata, makanya debat kusir gitu loh. Tunggu bang, tadi kan abang bilang di Alkitab itu Yesus disebut sebagai Lord gitu ya, Lord. Lord ya. Nah, Lord itu abang menerjemahkannya sebagai apa itu? Lord itu, Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak ada sebenarnya bahasa Indonesia yang tepat. Kalau bahasa Jawa ada Gusti. Nah, Gusti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Tuan apa Tuhan? Dua-duanya. Gitu loh. Karena kalau Tuhan, kata Tuhan sekarang itu nggak bisa ditujukan ke orang. Karena orang udah berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah jenis makhluk tertentu. Definisinya udah salah. Contoh, Bang. Abang kan orang Jawa nih, Bang. Ketika orang-orang menyebut Yesus sebagai Gusti, menyebut yang di surga sebagai Gusti, menyebut raja yang duduk di singgasana juga Gusti. Coba terjemahin Gusti ke dalam bahasa Indonesia. Apa? Tuan apa Tuhan? Gusti, Tuan. Nah, kalau Tuan berarti manggil Allah ya Gusti ya Tuan. Ya sama, kalau Allah Tuan, Yesus juga Tuan. Nah, sama-sama Tuan. Cuman Yesus itu tuannya kami. Nah, tuannya kalian itu adalah Allah dan Muhammad. Begitu, Bang. Jadi kita ini beda tuan. Tuan Anda adalah Allah dan Muhammad. Tuan kami adalah Bapa di surga dan Yesus. Tunggu, terus gini bang. Tadi kan Bang Edis bilang Yesus itu di dalam Alkitab disebut sebagai Lord gitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, Ya. apakah Yesus cuma satu-satunya orang yang disebut sebagai Lord itu dalam Alkitab? Banyak, Bang. Banyak. Begitu juga orang yang dipanggil sebagai Rob di dalam Al-Quran itu bukan cuma Allah. Bukan hanya Allah yang dipanggil Rob di dalam Al-Quran.
Fir'aun juga dipanggil sebagai Rob. Kemudian majikannya Yusuf yang bernama istrinya Zulaika, suaminya Zulaika. Siapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu namanya Al-Aziz. Kayak gitu. Itu juga dipanggil sebagai Rob. Rob itu artinya bang tuan atau gusti bahasa Jawanya. Begitu. Atau Tuhan, sama itu. Seseorang yang kepadanya kita itu menaklukkan diri kita. Jadi Bapa di sorga itu menjadi sesuatu yang kita menaklukkan diri kepada kita. Kalau kita ngikutin dia. Gitu loh bang. Umat Islam kan tidak menjadikan Bapa di sorga sebagai gustinya. Tetapi menjadikan Allah sebagai gustinya. Dan juga Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Makanya Muhammad pernah berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Makanya taat sama Muhammad itu ya sama taat sama Allah bang. Makanya Muhammad itu adalah sebenarnya Allah itu sendiri. Begitu. Itu sudah masuk ke dalam kajian-kajian ma'rifat bang. Itu ke orang-orang Islam, orang-orang tasawuf. Coba Anda tanya sama mereka. Begitu. Kalau Islam-Islam yang baru sekedar amin, susah bang. Susah. Begitu. Oke bang, saya mau tanya lagi juga nih. Oke, Ya. silakan. Tapi saya waktunya masih banyak kayak ini. Apa Tapi dibatasi? kasihan juga bang orang-orang yang mau datang di bawah ini. Tapi gini bang, tadi di awal mula saya punya ide ya, punya saran gimana kalau kita silaturahmi ketemu, Boleh, kita bikin boleh, acara Bang. gitu, kita kira Suatu saat kalau saya ke Philadelphia atau kalau abang main ke California bisa seperti itu. Gimana cara Abang di Philadelphia di mana? Di South Philly. South Philly, oke. Saya waktu itu kayaknya di City-nya itu ya, saya waktu itu. Iya di South Philly, pokoknya dekat Health Center, dekat Bethany situ sampingnya. Dekat Gereja Bethany? Iya, sampingnya. Oh ya? Iya, kapan dong kita mau ketemu? Kapan kita pengen ketemuan? Maksudnya silaturahmi. Boleh, kapan-kapan boleh kita atur. Banyak bang. Atau saya main ke California tempat abang. Boleh, silakan. Gimana kalau maksudnya ada kontaknya bagaimana? Apa WA? Abang inbox aja email? nanti saya nanti. Inbox di mana? Iya. Di Instagram. Di sini di Panu sini. Cuman bang gini bang, abang ya panggil guru lah, Ustadz. Abang jangan nanti abang kalau datang diskusi dengan saya ya, abang aja banyak nggak taunya gimana kita repot. Ya udah justru itu kalau saya kan banyak nggak taunya. Nah kan Bang Edis kan lebih banyak pengalaman, lebih banyak taunya. Justru itu kan lebih di atas angin Bang Edis kan harusnya lebih di atas angin kan. Lebih percaya diri harusnya gitu. Kan lebih enak tadinya. Boleh, silakan saja main-main. Iya, nanti email saya atau di mana tuh di WA ada saya kontak saya gitu. DM saya aja DM. Iya, nanti kita ketemuan silaturahmi gimana kayak di musim panas gitu buat acara gitu ya. Maksudnya boleh. Tapi bukan acara yang virtual kayak gini. Maksudnya kalau gini kan apa ya? Punya masing-masing ada plus minusnya gitu loh. Maksudnya ada untung ruginya. Boleh, silakan. Kita atur aja gampang. Terus apa lagi? Hanya itu. Ada sih pertanyaan satu lagi. Kenapa Yesus Nanti harus mati disalib gitu? Nanti yang di bawah-bawah ini loh bang. Iya. Boleh nanti naik lagi bang. Abang ngomong-ngomong kok tahu channel saya? Karena udah sering nonton channel saya atau gimana? Atau baru ketemu atau gimana? Bukan Bang Edis kan udah terkenal di mana-mana. Cuma saya tuh nggak biasa, belum biasa maksudnya. Gitu loh. Jangan bilang begitulah, jangan bilang terkenal di mana-mana lah. Iya makanya. Jadi saya jadi malu. Gimana? Enggak, sayanya kurang terbiasa. Maksud gimana cara kontak saya nggak terbiasa pakai online gini. Maksudnya sosmed gitu loh. Nggak tahu timingnya kapan waktunya online gitu kan saya sibuk kerja juga. Biasanya kadang pagi kadang malam gitu. Oke, begitu saja. Kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Salam, ya. Oke. Ya, Bang, terima kasih ya, Bang Heri Kus. Ya, sama-sama. Suryanto. Oke. Turunkan ya. Ayo, silakan yang lain, silakan. Ya, Efrin Baka. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, Muslim.
Oke, silakan Bang, kamera nyala. Udah. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau saya sampaikan? Saya baru masuk ke live-nya Edis, jadi saya Oke. nggak sempat. Apakah Anda sering nonton channel saya sebelumnya? Berkali-kali tapi tidak terlalu memperhatikan. Berkali-kali. Cuman yang saya tahu, Kang Edis mengkritik beberapa ajaran Islam, itu kan. Tapi untuk yang hari ini saya nggak tahu apa temanya nih. Oke, yang kira-kira selama Anda mendengar saya berbicara, apa yang mau Anda bantah atau mau luruskan? Ya. Apakah Anda setuju bahwa semua yang saya katakan tentang agama Islam itu benar? Ya, saya kurang apa? Saya kurang menyimak apa yang Anda katakan itu. Yang jelas Pantesan saya Anda hanya terpatri di ingatan saya, di memori saya. Kang Edis suka mengkritik Islam. Tapi saya Ya, kurang apa itu perhatikan, Pak. yang saya kritik itu? Hari ini apa yang saudara kritik? Enggak, sebelumnya yang Anda dengar bahwa saya mengkritik Islam itu apa? Ya, seperti soal Nabi Muhammad SAW, umpamanya ya. Apa yang saya kritik? Yang mengatakan bahwa ternyata Muhammad itu tidak dikirim untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh umat manusia. Gitu. Baik. Gini, Oke. baik. Jadi, menurut Anda, Muhammad itu adalah nabi untuk semua manusia? Menurut keyakinan orang Islam ya. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Bahwa Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Sebentar. Ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Muhammad diutus untuk semua manusia. Itu ada di dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 64 ya. Ali Imran 64. Ali Imran surat ketiga. Ali Imran 64. Ya, suratnya surat ketiga. Ya, Ali Imran 64. Coba kita baca dulu ya. Ya, Ali boleh. Imran 64. Ali Imran 64. Baik, saya bacakan ya. Ya. Sekian dari aku tutor. Baik. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ya. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan satu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah. Bukan ini. Oh ya. Bukan ini. Ya, terus. Sebentar. Aduh. Bentar, ayatnya di mana sih ya? Tapi ringkasnya gini. Hari ini Bentar. kritik Kang Edis apa? Banyak. Sebenarnya justru yang saya tanya kepada Anda, kritik saya mana? Cuman ini aja yang kita bahas yang ya. hari ini, yang saat live ini, kritik Anda apa? Sebentar, kita bahas yang baru, yang Anda kuasai aja. Nanti kalau yang saya ini kan nanti kita takutnya ngulang-ngulang lagi. Nah, Bentar ya. yang hari ini aja. Nggak usah bolak-balik, yang hari ini aja. Apa yang Anda kritik? Coba, ini Al-Anbiya 107 ya. Al-Anbiya 107. Oke. Ya. Oke, ya benar nih ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Oke, berarti Anda mengimani bahwa Muhammad itu diutus untuk semua manusia? Ya, benar. Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi Muhammad itu tidak diutus untuk orang-orang Indonesia. Tidak ada.
Dasarnya apa? Oke, saya tunjukkan ya di dalam Quran surat Ibrahim Hmm. ayat yang keempat. Sebentar ya. Bentar nih. Sebentar. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Saya balik dulu kamera saya ya. Boleh. Oke. Anda bacakan, saya kebetulan enggak pegang Quran kan. Ya, kalau saya nanti yang membacakan nanti cuman saya yang ngerti Al-Quran. Gitu. Ini surat Ibrahim ayat keempat, betul? Ibrahim ya, Betul? keempat ya. Ya. Oke. Coba Anda yang baca. Kurang jelas nih. Nanti kalau saya yang baca, saya lagi loh yang ngerti Al-Quran. Anda nggak ngerti-ngerti gimana? Anda menghina saya dia bilang enggak ngerti Quran namanya itu. Saya Muslim. Iya, makanya dibaca. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya yang ngerti. Coba baca. Saya tidak bisa membacanya karena tulisannya yang nampak di HP saya itu kecil. Kecuali Oke, saya baiklah, pegang saya Al-Quran membacanya. lagi. Baiklah, Oke. saya baca. Saya bacakan untuk Anda ya. Ya. Kami di sini siapa? Ya Allah lah. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Menurut ayat ini, pernahkah ada seorang rasul yang diutus kepada suatu kaum yang bahasanya itu berbeda dengan rasul yang diutus itu? Ya enggak ada. Nggak ada. Ya. Sekarang saya tanya, Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke, berarti dia utusan untuk orang Indonesia itu bukan? Untuk seluruh umat manusia. Loh. Saya ulangi lagi. Nah, itu Anda yang Kami salah paham tidak- itu tuh. Ah. Anda yang salah paham. Sebentar, biar saya selesaikan dulu ya. Gini, Ya. kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya Nah, ia di dapat situ- memberi penjelasan. Halo Edis, di situ melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa di situ tuh, bukan hanya kepada kaumnya. Oke, berarti Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Ya, untuk yang di awal tentu berbahasa Arab. Itu Oke. sentuhan interaksi pertamanya kan gitu. Oke, dicatat ya. Muhammad adalah seorang nabi yang diutus untuk orang Arab. Setuju? Untuk semuanya, Loh, bukan untuk orang gimana saja. sih? Ini loh, Nah, itu kami artinya tidak Anda mengutus seorang memaksakan rasul pun, pemikiran Anda melainkan dengan sendiri. bahasa kaumnya. Anda Loh, Anda yang ini Anda memaksakan bagaimana? pemahaman sendiri gitu. Gini, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Untuk seluruh umat manusia, interaksi Coba Anda baca. pertamanya- Makanya tadi saya suruh Anda baca kan. Anda nggak mau. Jadinya saya saja yang ngerti Al-Quran. Atau gini Orang yang saja. bisa membaca arti Al-Quran. Gini saja, sebentar. tidak Gini, melulu mengerti saya tanya sama Al-Quran. Anda dulu, sebentar. Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Oke, bisakah Anda membacakan kepada saya surat Ibrahim ayat yang keempat? Bentar ya. Coba. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ya, silakan. Saya cari dulu. Saya punya apanya? Aduh. Saya punya Al-Quran tapi tidak pakai terjemahan. Pantesan Anda nggak ngerti isinya. Saya punya tafsir loh, Ini tafsir Misbah ini banyak nih, Ya, coba baca. Nah, Coba gitu. baca. Itu saya cari dulu. Surat Ibrahim itu surat yang keberapa ya? Surat Ibrahim itu surat yang ke sebentar. Meja belajar. Nah, ini dua laci. Pakai Jabril jadi lebih mudah untuk buka tutupnya. Untuk Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. ganti-ganti warna.
Jangan keluar dari aplikasi. dan tangga. Nanti Anda terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Jadi bisa buat menyimpan barang. Nah, dia kayaknya ngelihat HP nih. Suruh buka Quran, dia lihat HP. Jangan Ibrahim, keluar dari surat aplikasi. Nanti Anda terpental. Surat ke-14 ayat kedua ayat keempat. Bentar ya. Bisa Hmm. model, ukuran, dan warna. Berarti bukan ini ya. Iya, Tafsir penyebab salah satu sebab orang Islam masih Islam itu adalah karena Qur'annya tidak ada terjemahannya. Bukan tidak ada. Loh, tadi Anda bilang loh dengan saya Quran Anda Al-Quran tidak ada itu terjemahan. Ada yang punya terjemahan. Enggak tutupnya. Iya, Anda Ada tadi yang saya tanya, tidak. apakah gini aja, apakah Quran Anda ada terjemahannya? Ada. Surat yang Al-Quran yang saya miliki sekarang tidak. Tapi saya punya Nah, pantas tafsir. itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Anda mengerti tidak beda antara tafsir dengan terjemahan? Iya, saya mengerti. Tafsir itu adalah penjelasan lebih Surat yang keberapa lanjut. tadi? Quran surat ke-14 Surat ayat ke-14. yang keempat. Silakan. Aduh, masih satu lagi nih. Buka Quran aja setahun dia kan? Setahun dia buka Quran. Tafsir ini ada Udah keburu datang Belanda. 14. Tab. Silakan. Bentar ya. Kalian lihat kan? Lama. Makasih. Ayat berapa? Makasih. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Surat Ibrahim. Ayat yang keempat. Ya. Nah, ini ayat keempat. Udah datang Belanda. Udah depan pintu. Sudah di depan pintu Belanda, Bang. Ya, biasa tuh. Sama aja yang mencari kan. Nah, Ayo, coba dibaca. Udah artinya dapat? udah. Ah, coba baca. Jangan wajah jangan separuh-separuh. Nanti malu jadi orang Islam. Nah, ayo silakan. Silakan. Tentu lihat F. Al-Quran yang mau saya baca kan. Iya, baca dulu. Silakan. Ayat yang keempat. Ya, silakan. Bentar ya. Hmm. Ini yang keempat nih. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Oke. Artinya, dan kami tidaklah mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan kepada mereka. Begitu sampai situ. oke. Jadi adakah menurut ayat itu seorang rasul dia diutus kepada kaum, tetapi kaum tersebut tidak sama bahasanya dengan rasul itu? Ada nggak? Ya jelas tidak lah. Oke, pertanyaan saya, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Awal pertamanya Muhammad itu dikutus untuk mulai nih, mumet nih dong. Nah ya, Anda aja yang nggak ngerti. Sebentar, wajah jangan hilang loh. Masa wajah langsung jadi hilang begini? Nggak hilang. Ah, begitu lah. Oke. Nggak hilang. Berarti menurut ayat tersebut Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa Muhammad diutus itu berbahasa Arab. Oke, Arab kepada kaum yang berbahasa Arab. Itu dengan bahasa Oke. Arab. Anda berbahasa dengan apa? adanya bahasa Arab. Bukan, tentu sebentar nanti dulu. Orang Arab Sebentar, kita berbahasa apa? Orang-orang Indonesia berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, berarti menurut Apakah ayat orang Indonesia tersebut, tidak bisa mengerti bahasa Arab?
Ada Terus orang apa yang gunanya bisa ayat mengerti bahasa itu? Arab. Nah itu. Jadi Apa jangan gunanya? dipaksakan pemahaman seperti itu. Oke, Nah. jadi Muhammad Anda diutus tadi juga di surat kepada apa itu saya lupa, sudah membacakan ayat Al-Quran bahwa Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, bagi seluruh Baik. alam. Nah, mengapa Baik. Anda percaya dengan itu? Anda yang tidak percaya isi Al-Quran. Apa? Oke. Kalau Anda percaya? Gini sajalah, Saya percaya gini saja. pada Al-Quran. Oke, gini sajalah. Surat Ibrahim Menurut- tadi itu tidak membatalkan ayat-ayat lain yang menyatakan Allah SWT mengutus Muhammad itu untuk seluruh alam. Oke. Jadi menurut Anda Muhammad itu seorang rasul yang berbahasa apa? Bahasa Arab. Berbahasa Arab. Menurut ayat tersebut Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali kepada kaum yang bersama dengan bahasa rasul itu. Setuju? Dengan bahasa kaumnya, bukan bukan hanya untuk kaumnya saja. Coba dibaca. Saya sudah baca tadi, saya mengerti kok. Oke, coba apa? Coba baca lagi. Anda hafal nggak? Hafal. Dan Oke, kami coba tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Kan begitu. Jadi Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Berbahasa Arab. Oke, ya itu. Muhammad diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Tapi, sebentar, ada tapinya. Gini, kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Muhammad itu tidak diutus kepada orang Arab. Itu adalah penyesatan para ulama. Coba buka Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Saya tidak bisa Surat buka As-Saff. semuanya. Tafsir saya ini ada. Oke, saya saja yang 14 bukakan. jilid ini. Saya saja yang bukakan. Saya saja yang Boleh, bukakan. silakan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 dikatakan begini, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ya. "Ya Bani Israel, Ah. sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepadamu untuk memberitakan kepadamu akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad." Pernah dengar ayat itu? Ya, pernah. Oke. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datang seorang nabi kepada Bani Israel. Setuju? Setuju itu tuh. Oke, Bani Israel berbahasa apa? Bani Israel berbahasa Ibrani. Oke, Ahmad itu kata orang Islam kan Muhammad kan? Gak apa-apa lah, Ahmad sama Muhammad sama aja. Kita ikutin lah maunya orang Islam. Kalau memang Isa berpesan kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti nabi kepada mereka, seharusnya menurut surat Ibrahim ayat keempat tadi, maka seorang Ahmad atau Muhammad ini berbahasa sesuai dengan kaumnya Bani Israel. Setuju? Ngapa harus begitu Anda memahaminya? Nah, gimana? Kan tadi kan ayatnya berkata, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Anda bilang Muhammad orang Arab, diutus kepada orang Arab. Sementara Nabi Isa tidak ngomong sama orang Arab. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti seorang nabi kepada kalian, namanya Muhammad. Ternyata Muhammad datang bahkan bukan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong bahasa Ibrani, nggak ngerti. Makanya saya bilang, sebenarnya yang namanya Ahmad atau Muhammad ini aslinya dia tidak berbahasa Arab. Menurut Al-Quran, dia itu adalah seorang yang berbahasa Ibrani, atau dia itu satu kaum, satu kelompok dengan Bani Israel. Karena kepada dialah dia diutus kepada Bani Israel itu. Mau hujan? Coba Nabi Isa berkata kepada orang Jawa atau orang Batak apa kepada orang Israel?
dalam ayat itu kepada orang Bani Israel. Iya, dan akan datang kepada mereka seorang nabi. Setuju? Pemahaman Anda yang menurut Menseret. saya, Lu pemahaman gimana Anda sih? yang menurut saya terlalu kaku untuk itu. Kok terlalu Kenapa kaku? tidak? Kenapa tidak? Kok Anda ini Kenapa tidak tidak? nangkap sih? Nah, Sebentar, Anda nangkap atau pura-pura tidak nangkap? bukan pura-pura, saya memahami apa yang saya yakini. Oke, pelan-pelan ya. Oke, Ya. kita rekonstruksi pelan-pelan nih, biar ngerti dia. Dengarkan. Nabi Isa berkata kepada orang Israel, Ya, bukan berkata kepada orang Arab. Setuju? ya, karena waktu itu Isa memang diutus untuk orang Bani Israel. Gimana dia akan Oke, berbicara saya kepada tegaskan orang lagi. Apakah dia berbicara kepada orang-orang Arab? Arab? Ya tidak waktu itu. Oke, kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Ia menginformasikan nanti akan datang seorang nabi. Oke, Nabi itu akan datang kepada siapa? Nah, menurut Nabi Isa ya kepada mereka. Oke, kepada Masuk, Bani kan? Israel. Oke, baik, Ya. kepada Bani Israel. Nah, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat tadi, tidak ada seorang rasul atau seorang nabi yang diutus kepada suatu kaum kecuali kaum tersebut sama bahasanya dengan nabi itu. Setuju? Ya, pemahaman untuk itu di awalnya. Iya, di Anda yang awalnya, yang- di awalnya, di awalnya, di awalnya. Anda Ini memaksakan bagaimana? pemahaman Ini seperti tahu itu. nggak? Anda sama begini. Saya datang ke Jakarta. Wahai penduduk Jakarta, sesungguhnya akan datang kepada kalian nanti seorang gubernur yang akan memimpin kalian, yang akan menunjukkan jalan yang benar. Oke? Tetapi ternyata gubernurnya itu datangnya malah ke Uruguay. Dia datangnya malah ke Uruguay, bukan ke Jakarta. Artinya, Tamsilan itu enggak pas tamsilan itu. waduh, tafsiran nggak pas Permisalan gimana itu enggak sih? pas, gitu. Masa dengan gubernur ini nabi loh, bukan gubernur. Pusing kayak. Kalau nabi, ya, kalau gubernur itu Oh, Anda kena kekuasaannya pelanggaran kekuasaan ini. politik, kekuasaan Sebentar, Anda kena pemerintahan. pelanggaran kenapa? Sebentar, Anda kena pelanggaran kenapa? Oh ya, Coba saya turunkan dulu ya. Aduh, Anda kena pelanggaran ini. Coba Pelanggaran nanti naik apa, lagi. Enggak tahu, karena Anda ngeyel katanya nih. alah, Anda Oh, yang enggak bisa Anda menjelaskan. ngeyel. Iya, kena pelanggaran kok. Itu. Oke, saya turunkan dulu, nanti naik lagi. Aduh. Dia boleh lanjut. Pelanggaran dia teman-teman. Bentar. Oke.